Hai, welcome to our channel. Channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Hai guys, kali ini kita akan mengupas sengketa waris yang tak kunjung berujung manis. Dramatis yang dilakukan pun terlihat sangat panjang dan puitis. Harta yang ditinggalkan oleh almarhum Eka Cipta Wijaya, seorang pendiri perusahaan dari Sinarmas, memunculkan polemik dalam keluarga besar Sinarmas. Wow. Pasalnya, salah satu anak pendiri grup Sinarmas, Freddy Wijaya, telah melayangkan gugatan kepada saudara-saudara tirinya, yakni ada Indra Wijaya, Teguh Ganda Wijaya, Mukhtar Wijaya, Jafar Wijaya, dan Franky Osman Wijaya. Nah, gugatan tersebut terhitung sejak 16 Juni 2020 dan saat ini masih terus berlangsung. Freddy menggugat setengah dari 12 aset perusahaan peninggalan dari almarhum Eka Cipta Wijaya. Berikut ini adalah beberapa perusahaan yang menjadi rebutan. Pertama, ada PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk atau SMART. SMART adalah perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia, yang berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. Total nilai aset sebesar 29,31 triliun dengan laba kotor tahun 2018 sebesar 4,63 triliun. Yang kedua, ada PT Sinarmas Multi Arta Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa keuangan di Indonesia. Perusahaan menyediakan layanan keuangan terpadu dan komprehensif, termasuk perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal, manajemen aset, administrasi saham, keamanan, dan teknologi informasi. Total nilai aset sebesar 100,66 triliun dengan laba kotor tahun 2018 sebesar 1,65 triliun. Yang ketiga, ada Sinarmas Land. Sinarmas Land adalah salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang menyediakan beragam produk, mulai dari kota mandiri, perumahan, kawasan komersil, dan industri, hotel hingga resort wisata yang tersebar tidak saja di Indonesia, tapi juga ada di Asia hingga Eropa. Total nilai aset pada tahun 2019 sebesar 7.757.500 US dollar. Jika dirupiahkan dengan kurs 15.000 sama dengan 116,36 triliun. Keempat, ada PT Bank Sinarmas Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perbankan umum dengan total nilai aset pada September 2019 sebesar 37,39 triliun. Kelima, ada PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Perusahaan bergerak di bidang pembuatan kertas, pulp, dan kertas kemasan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Entitas induk utama dari perusahaan dan anak perusahaan adalah PT Purunusa Eka Persada yang didirikan di Republik Indonesia yang merupakan bagian dari grup Sinarmas dengan total nilai aset pada tahun 2018 sebesar 8.751 juta US dollar. Jika dirupiahkan dengan kurs 15.000 maka 131,27 triliun rupiah. Keenam, ada PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan kertas, produk kertas, kemasan, dan lain-lain. Perusahaan memulai produksi komersialnya pada tahun 1977.
dan memiliki total nilai aset sebesar 2.967.100.000 US dollar. Dengan kurs 15.000 maka sebesar 44,48 triliun rupiah. Ketujuh ada PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry. PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry adalah salah satu perusahaan di dalam grup APP, Asia Pulp and Paper, yang didirikan pada tahun 1994. Total nilai aset pada tahun 2018 sebesar 1.997.500.000 US dollar. Dengan kurs 15.000 maka 29,96 triliun. Kedelapan ada PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk adalah bank devisa. Perusahaan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 1974 dengan total nilai aset sebesar 16,20 triliun rupiah. Selanjutnya ada Asia Food and Properties Limited. Perusahaan ini memiliki estimasi nilai aset sebesar 80 triliun rupiah. Ke-10 ada China Renewable Energy Investment Limited. Perusahaan ini memiliki total nilai aset pada tahun 2019 sebesar 2.794.654.000 dolar Hong Kong. Dengan kurs 19.000 maka sebesar 5,31 triliun rupiah. Ke-11 ada PT Gold Energy Mines Tbk. Perusahaan bergerak dalam bidang pertambangan batubara melalui anak perusahaannya dan barang lainnya. Perusahaan memiliki total nilai aset pada tahun 2019 sebesar 780.146.167 US dollar. Jika dirupiahkan dengan kurs 15.000 maka sebesar 11,71 triliun. Dan selanjutnya yang terakhir ada Paper Excellence BV Netherlands. Perusahaan memiliki total nilai aset sebesar 70 triliun rupiah. Nah, itu tadi. Dari 12 perusahaan peninggalan Eka tersebut, Freddy masih terus berjuang mengambil alih sebagian peninggalan mendiang ayahnya tersebut. Freddy meminta setengah dari 12 aset atau senilai dengan kurang lebih 600 triliun rupiah untuk diberikan kepadanya. Kasus sengketa harta waris mendiang pendiri Sinarmas, Eka Cipta Wijaya masih terus bergulir dramatis. Bahkan sampai saat ini akan memasuki babak baru, yaitu masuk ke dalam sidang pokok perkara. Setelah sebelumnya pada 27 Juli sidang mediasi dilakukan antara kedua belah pihak, namun mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, perkara ini dilanjutkan ke sidang pokok perkara pada 3 Agustus 2020. Nah, bagaimana nih tanggapan teman-teman melihat sengketa waris, baik dari hukum Islam maupun hukum perdata? Komen yuk di bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya bagi yang belum. Terus mendukung channel ini agar terus berkembang. I'll see you guys.